Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sejatinya Allah lah yang memberikan kita nikmat begitu banyaknya, tidak terhitung jumlahnya, yang seandainya ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk bermuhasabah, introspeksi diri, sesungguhnya tiada zat yang lebih mencintai kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wal akibatu lil muttaqin, yang artinya sejatinya akhir yang indah itu hanya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi barang siapa yang ingin happy ending, barang siapa yang ingin diberikan ya penutup kisah yang indah dalam hidupnya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, juga keluarganya, anak keturunannya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan wasiat-wasiat darinya. Tayyib. Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan kajian kita tentang Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah, pembelajaran-pembelajaran yang teramat penting bagi umat Islam secara keseluruhan. Dan kita masuk pada bab akhlak. Ya, akhlak itu sejatinya jamak. Ya, jamak, bentuknya jamak. Sedangkan kalau bentuk tunggalnya itu khulq, ya, jamaknya akhlak. Ya, jadi jamaknya itu akhlak. Tapi kalau bahasa Indonesia, akhlak itu seolah-olah tunggal gitu ya. Ya. Jadi akhlak yang seharusnya seorang muslim berhias diri dengannya. Ya, jadi kita masuk pada akhlak atau akhlak-akhlak yang seharusnya seyogyanya seorang muslim berhias diri dengannya. Ya. Di poin yang pertama kita sudah membahas tentang kejujuran. Ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang amanah. Kemudian kita sudah bahas tentang afaf. Kemudian kita sudah bahas tentang haya. Dan akhlak yang nomor 5, poin yang nomor 5 yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tentang akhlak yang seyogyanya seharusnya seorang muslim itu berhias diri dengannya, yang menjadi konsekuensi mengimani Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Ya, yang nomor 5 adalah asy-syaja'ah. Apa asy-syaja'ah itu? Berani, gitu ya, atau keberanian. Jadi akhlak yang seyogyanya seharusnya seorang muslim berhias diri dengannya itu yang nomor 5 itu asy-syaja'ah. Ya, berani atau keberanian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa sih asy-syaja'ah itu? Asy-syaja'ah itu lawan kata daripada al-jubn. Al-jubn itu pengecut. Ya, jadi jubn itu pengecut, syaja'ah itu berani. Makna daripada jubn dulu, karena yang dijelaskan di hadis, dijelaskan oleh para ulama itu pengecut dulu. Berarti nanti makna daripada syaja'ah atau berani itu lawan daripada jubn. Ya. Al-jubn atau jubn, ya, kata para ulama, ya, didefinisikan sebagai al-khaufu mimma layan bagi ayyakhafu minhu. Ya. Makna daripada pengecut adalah takut pada hal yang tidak sepantasnya untuk ditakuti. Itu makna pengecut. Jadi takut pada hal yang tidak sepantasnya untuk ditakuti.
Karena tidak boleh kita sebagai seorang muslim tidak takut pada semua hal, nggak boleh. Kita takut kepada Allah wajib. Siapa yang tidak takut pada Allah bahaya ini, bisa masuk dalam kategori kufur. Ya. Jadi tidak boleh seorang muslim, oh aku tidak takut pada suatu apapun, nggak boleh. Ya. Karena kita harus takut pada sesuatu. Apa itu? Pada Allah misalnya. Takut pada apa lagi? Takut pada akibat dosa. Nah, harus takut itu. Karena Allah yang memerintahkan di surat An-Nur, "Falyahdharil," dan hendaknya takutlah, khawatirlah seseorang, ya, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri." Hendaknya khawatir, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi kita ini ketika menyelisih perintah Allah, siapa di antara kita yang enggak pernah bermaksiat? Kita ketika menyelisih perintah Rasul, siapa di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Nabi-Nya? Wah pasti, kita manusia biasa. Nah, ketika kita menyelisih perintah Allah, perintah Rasul, harus takut. Justru kalau nggak takut, masuk kategori dosa besar. Antum baca nanti ya, salah satu ya dosa besar adalah tidak takut terhadap azab Allah setelah dia bermaksiat. Nah, jadi kita ini harus takut, tapi tidak boleh jadi penakut. Ya, nggak boleh jadi juben, pengecut. Maka definisi yang tepat pengecut itu adalah takut pada hal yang tidak sepantasnya untuk ditakuti. Ya, takut terhadap cercaan manusia ketika berpegang teguh terhadap kebenaran. Ketika berjalan di atas kebenaran, takut dengan cercaan manusia, takut dengan gunjingan manusia, nggak pantas sih. Takut kepada orang kafir, takut ya dijauhi oleh teman-teman ketika kita melaksanakan ketaatan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu pengecut ya. Nah, sedangkan berani berarti maknanya adalah lawan daripada itu. Berarti ya asyaja'ah mimma layan bagi ayyakhafu minhu. Jadi arti berani itu adalah berani pada hal yang tidak sepantasnya ditakuti, gitu loh. Ya, jadi berani pada hal yang tidak sepantasnya ditakuti. Ya, karena ada hal-hal yang kita tidak boleh berani. Berani pada Allah nggak boleh. Berani kepada Nabi nggak boleh. Berani pada orang tua nggak boleh. Tapi berani pada hal-hal yang tidak pantas untuk ditakuti wajib. Itu namanya syaja'ah. Yaitu makna daripada syaja'ah itu, yakni berani pada hal yang tidak sepantasnya ditakuti. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Hadisnya ini sahih, ya. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ahmad dan lain sebagainya. Dan hadis ini ya menjelaskan tentang bahwa kita itu tidak boleh bersifat pengecut dan harus bersifat berani. Gak boleh punya akhlak pengecut, gak boleh, dan harus punya akhlak berani. Ada sebuah hadis nih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku pernah mendengar perawi ini, Abu Hurairah mengucapkan sebuah hadis. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah mengatakan, dulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, syarru ma fi rajulin. Nah, bayangkan ini sampai Rasulullah mengatakan syarru ma fi rajulin, ya. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang. Loh, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Seburuk-buruk sifat yang ada pada seseorang. Ada dua. Syuhun haliun wajubnun kholiun. Jadi kalau ada dua sifat ini dalam diri seorang manusia, wah dia ini seburuk-buruknya manusia. Yang pertama, syuhun haliun. Ya, harus kita terjemahkan ini. Kalau syuhun, ya, maksudnya nggak boleh terjemahkan dengan satu kata, harus dengan makna, harus dengan penjelasan. Karena seperti itu ya, bahasa Arab itu satu kata, ya,
itu memiliki makna yang sangat variatif dalam bahasa Indonesia. Misal, syuhun sama bakhil itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama artinya. Syuhun itu artinya pelit, ya kan? Bakhil artinya pelit juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, contoh ini ya. Harimau, singa dan lain sebagainya itu ada sekitar 100 lebih kosakata. Tapi dalam bahasa Indonesia ya wis macan. Ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab banyak macan ini, macan itu, macan ini, macan itu gitu. Beda semua, namanya beda. Ya. Kalau kita tinggal ditambahi aja macan, macan hutan gitu. Harimau, harimau Sumatera, harimau, harimau Jawa gitu doang. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu setiap jenis itu punya nama masing-masing. Jadi kosakata bahasa Arab itu kaya gitu ya. Misal bentuk kaya kayak bahasa Indonesia ada gerimis, ada apa? Hujan deras ya dan lain sebagainya, itu kan kosakata dan sebagainya. Intinya banyak. Tapi kembali lagi ya. Syuhun itu kalau diterjemahkan pelit, padahal kalau dalam bahasa Arab syuhun itu di atasnya pelit. Ya. Syuhun kata Imam Nawawi mensyarah hadis ini. Huwal bukhul biadail hukuk. Syuhun itu dia pelit dan dia malas menunaikan hak-haknya. Jadi ada tambahannya. Ya. Kan kalau misal orang kaya raya, ya kan? Orang kaya raya dia menafkahi istrinya, iya. Menafkahi istrinya iya, menafkahi orang tuanya iya, menafkahi saudaranya iya. Tapi ya males mengeluarkan uang untuk orang-orang yang lain. Ini kita sudah menghukumi dia apa? Pelit gitu. Kaya raya dia, tapi bantu orang lain nggak mau, tapi bantu istrinya iya. Bantu orang tuanya iya. Bantu saudaranya iya. Ini dalam bahasa Arab tuh bukhl, pelit gitu. Tapi kalau syuhun itu dia sudah pelit sama orang tuanya, yang padahal dia wajib bantu. Pelit sama saudara-saudarinya, padahal dia wajib bantu. Pelit sama istrinya, padahal dia wajib nafkahi. Nah ini namanya apa? Syuhun. Jadi bukan hanya pelit tapi malas menunaikan hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban dia. Malas menunaikan hak-hak orang lain yang menjadi kewajiban dirinya. Ya, jadi ada nggak bos gaji karyawan yang harusnya digaji 4 juta misal, dicari-cari sama bosnya ini supaya bisa dipotong jadi 3 juta. Nah itu namanya syuhun. Jadi dia selain pelit, dia itu juga mencoba berusaha supaya hak-hak orang lain di dirinya itu tidak terpenuhi. Ya, pahamin maksudnya ya. Nah, jadi itu syuhun. Itu seburuk-buruk manusia yang pertama. Nah, sedangkan seburuk-buruk manusia yang kedua ini nggak kita bahas panjang lebar karena bukan itu tema kita ya. Ya adalah jubnun ya, khaliun. Nah, jubnun khaliun itu apa? Pengecut. Ya, jadi orang yang sifatnya pengecut itu termasuk seburuk-buruknya manusia, bukan kata saya. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu nanti akan kita bahas bagaimana Al-Quran itu berulang-ulang kali mencela sifat pengecut. Diulang-ulang dalam Al-Quran, baik dengan kisah, baik dengan perintah dan langsung penjelasan secara sharih ya, bahwa pengecut itu sifat yang sangat tercela. Pengecut itu sifat yang sangat tercela. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut, ya perlu diketahui ya, menjadi berani bukan berarti menabrak
semua yang ada di depan kita. Enggak. Tadi saya sampaikan, berani itu adalah berani pada hal yang tidak sepantasnya ditakuti, berarti harus dengan ilmu. Jadi berani tok, modal semangat tok, itu enggak cukup. Harus disertai dengan apa? Ilmu. Karena kalau berani tidak disertai dengan ilmu, itu tercela juga. Sebelum kita bahas dampak tercelanya sifat pengecut supaya kita jadi orang yang berani. Kalau kita menghindari sifat yang pengecut, maka kita akan menjadi orang yang berani. Seperti itu kebalikannya. Jadi kalau kita menghindari sifat kikir, berarti kita akan jadi orang yang dermawan. Maka kita perlu nanti sampaikan apa sih dampak buruknya dan tercelanya memiliki sifat pengecut itu, supaya kita termotivasi menjadi orang yang berani. Tapi sebelum itu akan saya sampaikan bahwa berani saja itu tidak cukup, harus disertai dengan ilmu. Berani kalau nggak disertai dengan ilmu juga keliru. Nanti jangan baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma hadisnya ini panjang karena isinya itu cerita. Isinya cerita, makanya hadisnya panjang. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah keislaman Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari berarti tempat tinggalnya di mana, di Ghifar gitu ya. Nah, i di belakang itu penisbatan gitu ya. Misal Mas Aldi Al-Padangi gitu. Kenapa? Karena asalnya dari mana? Padang. Asalnya dari Padang gitu. Kalau saya Armedi sebenarnya Al-Mojokerti gitu. Dinisbatkan kepada daerahnya, antum Al-Mojokerti antum, atau dinisbatkan kepada sukunya Al-Jawi, terserah. Itu kan kunyah. Imam Bukhari namanya bukan Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia asalnya dari Bukhara, maka dikatakan Bukhari. Seperti itu. Jadi Al-Ghifari itu dari kota Ghifar. Ghifar itu pedesaan yang jauh dari Madinah gitu. Jadi dia itu bukan di kota Madinah. Di kota mana? Ghifar, agak jauh dari Madinah. Nah, singkat cerita, Abu Dzar ini mendengar kabar adanya seseorang yang ngaku jadi nabi terakhir. Penasaran. Dia ngutus adiknya yang namanya Unais. Unais, kamu berangkat ke Madinah. Oh, mohon maaf, bukan ke Madinah, ke Mekah. Kamu berangkat ke Mekah. Antum perhatikan dia orang jujur apa tidak. Singkat cerita, balik Unais ngasih tahu ke kakaknya itu Abu Dzar, kayaknya dia orang yang jujur. Kayaknya, bayangin antum sudah ngutus adik antum untuk safar ke tempat yang jauh, jadi mata-mata spy, pulang-pulang jawabnya apa? Kayaknya. Wah, repot ini, gak tenang Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar ngumpulin uang, ngasih istri dan anaknya perbekalan untuk hidup selama dia meninggalkan istri dan anaknya, pengen safar ke Mekah untuk memastikan benar gak ini nabi terakhir ini. Kemudian pesan kepada Unais, tolong nanti istriku, anakku tolong dijaga, nanti kalau ada apa-apa dan sebagainya, butuh apa-apa tolong dibantu. Berangkat ke Mekah. Singkat kisah, dia akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan memperhatikan bahwa Rasulullah ini bukan orang pendusta, orang jujur, dan masuk Islam. Dalam riwayat dia masuk Islam nomor 5. Bayangkan, orang Islam masuk 5 ternyata bukan orang Mekah. Orang Islam masuk yang nomor 5 masuk Islamnya itu as-sabiqunal awwalun, bukan orang Mekah. Itu menunjukkan jadi nabi itu abot. Dakwah kepada keluarganya sendiri aja belum tentu diterima gitu Tapi Nabi tidak putus asa mendakwakan itu. Singkat cerita, Abu Dzar ngomong gini, aku tidak akan pulang sebelum mengumumkan keislamanku kepada orang-orang Mekah. Akhirnya Abu Dzar mendatangi orang-orang yang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, kemudian tiba-tiba berdiri di tengah-tengahnya, kemudian mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak sesembahan yang layak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa? Berhala-berhala ini bohong semua, dan Muhammad adalah utusan Allah. Berani apa tidak ini? Berani apa tidak ini? Oh, berani. Orang yang Islam pada waktu itu baru 5, dia yang nomor 5 ini. Apa yang terjadi? Digebui, Pak. Diajar sampai bonyok semua. Hampir dibunuh,
Kemudian Abbas datang, pamannya Nabi, bilang jangan dibunuh, dia orang Ghifar. Kalian itu kalau berangkat ke Madinah untuk jualan, berangkat ke Syam untuk jualan, pasti lewat dan singgah di Ghifar. Kalian kalau bunuh dia, karena nanti gak selamat, dibunuh sama saudara-saudaranya gimana? Akhirnya gak jadi dibunuh. Balik lagi ke Nabi sebelum pulang ke Ghifar, Nabi bilang, kan sudah aku kasih tahu, jangan tampakkan keislamanmu. Ya, kemudian Nabi memberikan nasihat untuk menampakkan keislamannya di kerabat-kerabat dan di kaumnya saja, ya, untuk mendakwakan Islam kaumnya. Pelajaran bisa kita petik, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa berani saja tidak cukup, harus dengan ilmu. Jangan ada orang-orang tahlilan kemudian antum datang di tengah-tengahnya, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Nabi nggak pernah mengerjakan, ya bonyok antum. Ya, jadi berani saja tidak cukup, harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Itu harus dengan ilmu. Ya, thayyib. Itu makna daripada asy-syaja'ah. Nah, kemudian kita akan belajar apa saja dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut. Dengan mengetahui dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut, kita akan termotivasi untuk menjadi orang yang berani. Ya, untuk menjadi orang yang berani. Ada, saya kumpulkan ini 5 dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut. Ada 5. Yang pertama, dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci dan berlindung diri kepada Allah dari sifat tersebut. Ya, dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut itu Rasulullah itu sangat benci dan berlindung diri kepada Allah dari sifat tersebut. Ya, Rasulullah itu punya doa yang sering dibaca. Hadisnya riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih dan disahihkan oleh Imam Nasiruddin Albani. Apa doa yang sering dibaca sama Rasulullah? Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, a'udzubika minal lahm. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah. Dikit-dikit gelisah, dikit-dikit gelisah. Gelisah itu apa sih? Gelisah itu khawatir akan masa depan. Kalau sakit khawatir mati. Kalau sakit khawatir gak sembuh. Ya, ya, mau nikah khawatir gak punya duit, akhirnya gak nikah. Itu gelisah. Ya, kemudian khawatir gak bisa nyekolahin anak, khawatir besok gak punya uang buat hidupin istri dan anaknya. Gelisah. Gelisah itu khawatir akan masa depan. Wal ajzi, dan kesedihan. Ya, jadi Rasulullah berlindung dari sifat gelisah, dari sifat kesedihan. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih. Sedih boleh, tapi jangan berangsur-angsur. Orang muslim itu harusnya jadi orang yang paling bahagia. Ya. Wal kasal, dan malas. Mohon maaf. Wal huzn wal ajzi. Ya, sedih, nomor 2 itu sedih, 3 itu apa ya? Ajzi itu merasa rendah diri gitu loh. Ya, merasa dirinya tidak mampu. Ya, insecure. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah aja berlindung daripada sifat yang seperti itu. Pesimis gitu. Antum pasti pernah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu ya. Dikit-dikit antum ngobrol sama dia tentang ide yang bagus, wah nggak bisa, yes. Angel abot gitu. Ya, pesimis. Jadi nggak boleh jadi orang tuh pesimis, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Saya dulu bangun pondok itu banyak orang yang mempesimiskan saya, gitu. Nggak bisa Ustaz, gitu. Ya, Wonosalam tuh baru bangun pondok Ustaz, gitu. Banyak yang ngomong saya ke situ, ngomong ke saya seperti itu. Wonosalam tuh baru bangun pondok murah. Bahkan insya Allah ini kayaknya dengar beasiswa. Gimana tuh bangun pondok? Gak bisa. Orang-orang pasti mondok ke sana semua. Enggak apa-apa. Bismillah, aku pengen bangun pondok. Banyak yang ngomong ke saya seperti itu. Ya, nggak boleh pesimis. Antum dulu mungkin juga kalau sifatnya pesimis nggak mungkin bisa sampai kepada titik ini. Ya. Kita mau maju kadang-kadang orang ngomong nggak bisa. Gini. Nggak. Rasulullah tuh berlindung dari sifat apa? Pesimis, insecure, rendah diri. Wah, aku nggak bisa, ini nggak bisa. Oh enggak, harus yakin antum bisa. Tapi bisa dengan izin
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngandalkan diri kita nggak bisa, kita emang lemah gitu. Tapi andalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikhtiar secukupnya, berdoa sekuat-kuatnya. Jadi nggak boleh insecure, bismillah gitu. Ya, kita lemah tapi kita kuat dengan pertolongan Allah gitu ya. Jadi nggak boleh insecure gitu ya. Kalau antum itu biasanya kan kita itu kalau mau maju biasanya banyak yang di sekitar kita itu ngomongin kita ya. Nggak bisa gini, nggak maju-maju antum ya. Sudah orang ngomongi, banyak orang menghalangi antum maju, antum merasa diri antum nggak bisa maju lagi, ya udah wis di situ-situ terus antum. Ya, Rasulullah itu berlindung dari sifat yang seperti itu, merasa dirinya nggak mampu. Ya, nah, boleh merasa diri nggak mampu, tapi ya harus tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nggak mampu terus nggak ngerjain nggak. Ya memang aku ini lemah, tapi aku bisa kuat dengan pertolongan Allah, harus kayak gitu. Ya, wal kasel itu malas. Jadi Rasulullah itu berlindung dari sifat malas juga. Jadi orang yang kalau yang malas ya berarti ya punya sifat yang tercela. Wal buhal, dan bakhil, pelit. Wal juben, nah ini, dan kepengecutan ya, sifat pengecut gitu ya. Wal fadhiddin, beban hutang. Jadi sampai Rasulullah berlindung supaya tidak punya hutang. Nah, malah kita ini nyoba nyari hutang gitu. Rasulullah itu berlindung, berusaha semaksimal mungkin supaya nggak ngutang, sedangkan kita berusaha semaksimal mungkin supaya dapat utangan gitu. Nah, itu ya, harusnya kita itu berusaha untuk tidak berhutang ya, kecuali terpaksa. Hutang itu halal ya, sebagian ulama mengatakan hutang itu mubah mutlak, sebagian ulama mengatakan hutang itu mubah kapan? Saat membutuhkan. Jadi kalau nggak butuh ya hutang itu haram menurut sebagian ulama, ya menurut sebagian ulama yang lainnya mubah, maupun butuh nggak butuh ya hutang itu hukum asalnya apa? Mubah. Nah, wa qahrir rijal, dan penindasan manusia. Jadi Rasulullah juga berlindung supaya tidak ditindas oleh manusia yang lainnya. Ya, jadi dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut yang pertama, Rasulullah itu sangat benci dengan sifat pengecut ya, dan berlindung diri kepada Allah terhadap sifat tersebut ya. Kalau kita sebutkan ya banyak ya kisah-kisah Rasulullah itu sangat membenci sifat pengecut ya, sangat membenci sifat pengecut. Kemudian dampak buruk yang kedua dan tercelanya sifat pengecut ya, sifat pengecut merupakan sifat yang melekat kepada kaum Yahudi dan kaum munafik. Ya, jadi sifat pengecut itu sifat yang melekat kepada kaum Yahudi dan kaum munafik. Antum baca nanti surat Al-Maidah ayat 22. Ya, antum baca surat Al-Maidah ayat 22. Ya. Orang Yahudi itu antum pasti pernah dengar ya, walaupun ini nggak baca sejarah secara menyeluruh, antum pasti pernah dengar orang Yahudi mengklaim Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Iya apa tidak? Pernah dengar ya? Ya, antum pasti pernah dengar itu sejarah itu ya, bahwa orang Yahudi itu mengklaim Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada kami. Pernah dengar apa tidak? Pernah kan? Nah, tapi kalau kita kembali kisah versi Al-Quran ini ya, kisah versi Al-Quran, Palestina itu pernah dijanjikan akan dimiliki oleh orang-orang Yahudi oleh Allah. Cuma waktu itu Allah ngasih syarat kepada Musa dan orang-orang Yahudi, Bani Israel dalam tanda kutip, untuk memasuki kota itu berbondong-bondong. Jadi ada kota ya yang sekarang itu disebut Palestina. Dulu namanya bukan Palestina, Syam, ya kan? Nah, kemudian Allah nyuruh Nabi Musa dengan kaumnya untuk masuk berondong-bondong menuju kota tersebut. Allah nggak pernah nyuruh wes perang kamu sama mereka, nggak ada kata-kata itu. Yang penting kamu masuk, perang nggak perang kamu masuk, maka kamu akan mendapatkan kota tersebut. Itu adalah kota yang dijanjikan, yakni bumi Syam. Apa kata Yahudi di surat Al-Maidah ayat 22? Ya, qalu ya Musa,
Ketika Nabi Musa nyuruh Yahudi, Allah memerintahkan bahasa kita nih ya, Allah nyuruh kita untuk masuk bondong-bondong ke Syam. Ya, masuk loh, ini bukan perang loh ya. Perang nggak perang, urusan belakang, yang penting masuk gitu. Apa kata orang Yahudi? Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya yang tinggal di negeri itu orang-orang yang gagah, kuat, ketokane brengis gitu. Ya. Kemudian apa kata mereka? Wa inna lan nadkhulaha. Kami enggak akan pernah masuk ke dalamnya. Jadi yang nolak tanah dijanjikan ini siapa? Mereka sendiri. Kok sekarang nuntut? Salah sendiri, dulu waktu mau dikasih enggak mau. Mau dikasih dulu enggak mau. Padahal sudah dijanjikan untuk mereka. Kalau Allah janji pasti ditepati apa tidak? Loh pasti dong. Jangankan Allah, ya teman antum itu loh, ya. Misal Dokter Zulfakar janji ke antum, Mas Aldi besok datang ke rumah ya, tak kasih iPhone 15 Pro Max. Antum percaya apa enggak? Datang enggak antum ke rumahnya besok? Datang antum, percaya antum. Padahal manusia ini. Bagaimana kalau Allah yang janji? Ya pasti akan ditepati. Tinggal antum masuk tok. Masuk. Tapi apa kata orang Yahudi? Aduh Musa, itu yang huni negeri itu orangnya gagah-gagah, kuat-kuat, ketokane brengis-brengis itu. Dan kami tidak akan pernah memasukinya. Hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dulu baru kita masuk loh. Perintahnya kan enggak gitu. Perintahnya kalian masuk, kalian akan dapat negeri itu. Entah lewat perang atau tidak. Tapi mereka ngomong apa? Kami enggak akan masuk sebelum penghuni negeri itu keluar dulu. Jadi mereka keluar dulu Musa, baru kita akan masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar daripada negeri itu kami akan masuk. Bahkan dalam ayat-ayatnya dijelaskan, udahlah Musa, kamu sendiri sesama Tuhanmu yang masuk. Ini karakternya siapa? Yahudi. Maka sampai sekarang Yahudi kayak gitu. Kalau perang takut mereka. Antum baca itu berita-berita itu, perang orang-orang Palestina sama orang Yahudi. Banyak tentara orang Yahudi perang pakai pampers. Karena penakut mereka. Penakut. Nangis-nangis, teriak-teriak. Penakut. Kaum muslimin perang ditembak, senyum-senyum aja. Jadi sifat penakut, pengecut itu melekat kepada kaum Yahudi dari dulu sampai sekarang. Kalau kita ini punya sifat pengecut ya, kita ini ya tidak ubahnya punya sifat yang seperti yang dimiliki orang Yahudi. Bahkan sifat pengecut itu melekat kepada orang munafik. Ya, sifat pengecut itu melekat pada orang munafik. Antum baca nanti surat An-Nisa ayat 88. Surat Ali Imran 166 sama 167. Tapi enggak kita baca ya. Ini karena kisah ini panjang ini. Ya. An-Nisa 88, Ali Imran 166 sampai 167. Ini tentang kepengecutan orang-orang munafik. Orang munafik itu pengecut. Ya, saya ulang sekali lagi ya, orang munafik itu pengecut. Ya. Kisahnya ini di perang Uhud. Di surat An-Nisa 88, surat Ali Imran 166, 167. Antum tahu ketika terjadi perang Uhud, jumlah kaum muslimin pada waktu itu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sekitar 1000. Tapi sebenarnya enggak 1000. Sebenarnya yang mau ikut perang itu jumlahnya 1600. Sebenarnya yang mau ikut perang jumlahnya berapa? 1600. Cuma ketika kaum muslimin kumpul nih 1000 orang, tiba-tiba ada 600 orang datang. 600 orang datang dengan perlengkapan perang yang sudah sangat siap. Ya kan? 600 orang itu terdiri dari orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi 600 orang. Terus Nabi tanya, ini siapa ini? Kata Rasulullah, sebagian itu Abdullah bin Ubay dan kelompoknya, sebagian orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah ya bersabda, untuk orang-orang musyrik hendaknya mereka kembali.
karena kami tidak akan memerangi orang musyrik dengan orang musyrik. Maka orang-orang Yahudi ditolak sama Rasulullah SAW. Ditolak. Tinggal kaum muslimin dengan tambahan pasukan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku muslim. Di tengah jalan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul sekian ratus orang putar balik. Karena apa? Takut, dengan alasan yang macam-macam. Ya, alasannya kan kita perangnya jangan di situ, perangnya di sini aja. Kalau kalian perangnya di situ kami nggak ikut. Alasannya macam-macam. Putar balik, nggak jadi ikut perang. Ya, jadi orang-orang munafik itu melekat pada diri mereka sifat pengecut. Antum baca surat Al-Hasr, ya Al-Hasr ya 1, 2, 3 halaman yang ketiga. Ya, nanti antum aku baca bahwa orang-orang Yahudi itu dikasih was-was sama orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Wis kamu kalau diajak perang sama Muhammad perang aja. Kalau kalian perang kami akan ikut perang. Ya, kalau kalian perang kami akan ikut perang. Ayatnya seperti itu, Syaitan ajar. Ya. Apa kata orang-orang munafik? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dikeluarkan kami akan keluar bareng kalian. Ya, jadi kalau perang ayo perang bareng. Keluar bareng gitu. Kata siapa? Orang munafik kepada orang-orang Yahudi. Tapi nyatanya ketika ada ketegangan antara orang Yahudi dan kaum muslimin, orang munafik cari aman, nggak ikut-ikut. Karena takut juga diusir dari Madinah. Itulah orang munafik. Ya, orang munafik itu pengecut. Orang Yahudi itu pengecut. Jadi jangan sampai ada sifat pengecut dalam diri kita. Karena siapa yang punya sifat pengecut, maka sejatinya dia punya sifat seperti yang melekat pada orang-orang Yahudi dan munafik, yang mereka berdua adalah kaum yang dilaknat dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Kemudian Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahiman rahimakumullah, ya. Dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut yang ketiga, ya. Sifat pengecut itu, ya, menunjukkan lemahnya iman seseorang. Jadi orang tuh kalau punya sifat pengecut berarti dia itu sebenarnya imannya itu lemah. Ya, imannya itu lemah. Ya. Dia itu takut, ya, akan ditimpa kemudorotan. Itu lemah imannya. Padahal Bapak Ibu rahimanallah, dalam hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Telah dicatat takdir setiap makhluk itu sebelum 50.000 tahun dari penciptaan langit dan bumi. Takdir kita ini sudah ditulis. Makanya orang muslim itu berani, karena menang kalah sampun dicatat. Apa? Ya. Apa yang membuat kita takut? Ya, apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita jadi pengecut? Wong menang kalah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ditimpa kemudorotan, mudarat itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Kalau kita ditimpa kemaslahatan itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Jadi nggak usah takut. Orang itu kalau punya sifat penakut, pengecut, berarti dia sejatinya, ya, imannya lemah terhadap takdir, kata para ulama. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 51, ya. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka, ya, hendaknya kepada Allah lah, ya, bertawakal orang-orang mukmin itu. Jadi seperti itu. Antum berjalan di atas kebenaran, nggak boleh jadi orang pengecut. Ya, nggak boleh jadi orang pengecut. Kemarin saya ngisi kajian, udah beberapa kali di masjid, di mana itu? Di Kota Baru, ya, di Rorejo, ya, yang kota barunya tapi. Ya. Mereka cerita ketika bangun masjid, oh, banyak orang ngasih palang, ya, ya, masjid sesat lah apa ini dan sebagainya. Oh, tapi mereka,
Ya, dipalangi, dibacoi lagi, dipalangi, dibacoi lagi, bannerin, turunin lagi, ya dibannerin, turunin lagi, ya sampai akhirnya mereka capek. Ya mereka capek-capek sendiri dibiarin. Ya. Coba kalau ada sifat pengecut, waduh, ya kita ini ngapain sih takut pada sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Jadi harus maju dan maju. Ya, selama hal itu tidak pantas untuk ditakuti. Ya, takut sama setan, takut sama pohon angker. Apa yang buat kita takut ini? Ya, ya. Ke mana? Ke Parangtritis, takut pakai baju hijau. Apa yang buat kita takut? Gak layak untuk ditakuti. Ya, gak layak untuk ditakuti. Nabi palsu aja gak takut sama Nyi Roro Kidul, antum Salafi nggak takut sama Nyi Roro Kidul, nemenan tuh. Ya, Lia Eden tuh ke pantai selatan pakai baju putih sama hijau, nantang Nyi Roro Kidul. Padahal dia nabi palsu, orang gila dia. Gak bener loh, nabi palsu gak takut sama Nyi Roro Kidul, gak bener dia. Antum aku ini pecinta sunnah, aku Salafi, aku ngaji sunnah. Nang pantai selatan takut nggak baju hijau, ya, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya masih takut dengan khurafat yang nggak jelas ceritanya, ya, nggak jelas juntrungnya dan lain sebagainya, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi orang penakut, karena orang penakut itu dia sebenarnya imannya lemah, dia tawakalnya pada Allah kurang pasti dia, ya, tawakalnya pada Allah kurang, ya. Kayak zaman dulu, ya, waktu saya kecil masih inget ya, tahun berapa itu, setiap anak kecil di TK saya masih TK, masih inget itu, setiap anak itu dikasih gelang pring kuning, ya, zaman TK tahun berapa itu, ya, jadi anak-anak kecil semuanya dikasih pring kuning, gitu, takut sawana, takut apa ini, setan inilah, setan itulah, ya, atau berarti nggak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada masalah daripada keimanan itu, potong aja, rusak aja, gitu. Ya, ada apa namanya, kerabat kami itu, ya, dapat jimat dari kiainya, ya, apa namanya, kalau pengen terhindar dari kemiskinan, tempel ini di rumah kamu, tempel. Kalau kamu lepas, wah nanti kamu miskin. Padahal pas ditempel sih miskin terus. Ya, ini repot ini, ya. Padahal saat durungnya ditempel, pas ditempel sih miskin itu. Ya, akhirnya jengkel lah, tak robek. Gitu. Ya. Tak robek tak kasih duit. Ya, habis tak robek tak kasih duit loh. Ya, habis tak robek antum mulai rezeki kan. Kalau nggak tak robek, nggak oleh rezeki antum. Ya, habis tak ambil, ya, tak kasih duit, tak bakar. Bismillah, tak bakar. Katanya, oh ini ada jinnya, gak takut apa? Bismillah, bakar. Jin apa? Ya. Jadi penakut itu berarti imannya itu lemah, ya. Takut sama khurafat, takut sama cercaan manusia dan sebagainya, ya. Itu menunjukkan kelemahan iman, ya, menunjukkan kelemahan iman, ya. Apapun yang terjadi ke depan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Gak boleh terlalu takut akan hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, nomor 4, ya, dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut, ya, ini agak penting ini, ya. Nomor 4 ini, menjadikan pelakunya lalai akan kewajiban dan berpaling dari kebenaran. Orang tuh kalau punya sifat pengecut, dia akan melalaikan kewajiban. Orang itu kalau punya sifat pengecut, dia akan berpaling dari kebenaran. Dan itu sudah Allah kabarkan di surat Al-Ankabut yang nomor 10. Jadi orang, saya ulang sekali lagi lah, kalau punya sifat pengecut, dia akan melalaikan kewajiban, dia akan berpaling dari kebenaran. Itu kenapa sih? Karena dia punya sifat pengecut. Jadi nggak boleh jadi orang pengecut itu. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 10, wa minan nasi mayaqulu amanna billah. Ada sebagian manusia mengucapkan aku beriman kepada Allah, ya, berada di atas kebenaran dia. Jadi ada sebagian manusia itu dia beriman kepada Allah, berada di atas kebenaran, wis tahu ini loh halal, ini haram, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil. Ada sebagian manusia yang sudah tahu kebenaran dia. Fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Tapi ketika ada manusia yang datang sebagai ujian bagi dia
dia jadikan fitnah manusia itu ia takuti seperti takutnya ia akan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya dia berpaling dari kebenaran. Ini Allah ya yang mengatakan di surat apa? Surat Al-Ankabut ayat yang 10. Jadi ada sebagian manusia sudah tahu halal haram, sudah tahu benar salah, ya. Tapi gara-gara dia punya sifat pengecut terhadap manusia yang lain, maka dia berpaling dari kebenaran. Ada nggak yang seperti itu? Banyak di antara kita sudah ngaji. Gara-gara orang tuanya pakai nada tinggi, nggak bisa. Kalau anakmu lahir, hari-harinya ya harus dikubur di depan rumah. Dikasih lampu, kasih penerang, didongani. Ada yang kasih garam, ada yang kasih kembang 7 rupa, ya, dikasih apa? Sebenarnya dia tahu itu nggak boleh. Sebenarnya dia tahu itu nggak boleh. Cuma gara-gara dia pengecut, ya, dia pengecut, dia takut sama manusia, dikerjakan. Nah itu sudah, jangan kaget, sudah ada di surat Al-Ankabut ayat nomor 10. Ya, jadi pengecut itu membuat kita itu melalaikan kewajiban, berpaling dari kebenaran. Sifat pengecut. Ya, sifat pengecut itu. Ya. Tingkepan 7 bulanan. Jangankan Salafi, Muhammadiyah aja ngatakan bid'ah. Ini bukan Salafi, Muhammadiyah ini ya, dalam majelis tarjihnya. Ya, kalau sudah 7 bulan kemudian ditingkep, ya tingkepan ini namanya Pak. Ya. Ya, tingkepan ya 7 bulan ini. Ya, kalau dibancai bukan Salafi ini, majelis tarjih Muhammadiyah lo mengatakan itu bid'ah. Menyelisih sunnah dan harus ditinggalkan. Budaya yang harus ditinggalkan. Yang katakan siapa? Majelis tarjih Muhammadiyah. Tapi banyak di antara kita 7 bulanan gak enak mbek mertua iki. Mertuaku guru ngaji ya. Pemeneh ya tinggal di rumah mertua ya. PMI Pondok Mertua Indah gitu. Ya. Gak enak aku sik tinggal yang mertuaku ya. Akhirnya disuruh bancai tingkepan gitu. Ini pengecut dia, ini pengecut. Gara-gara dia pengecut terhadap manusia, akhirnya tingkepan 7 bulan. Padahal majelis tarjih Muhammadiyah aja mengatakan bid'ah. Yang harus ditinggalkan. Ya. Jadi banyak di antara kita ini gara-gara pengecut pada manusia, akhirnya meninggalkan kewajiban, ya, lalaikan kewajiban, kemudian berpaling pada kebenaran. Ya, berpaling pada kebenaran. Ya. Wah, gak enak ini gak ditungani, akhirnya ditungani. Ya. Gak enak nih gak dibancai, akhirnya dibancai. Gak enak kalau gak ditahlili, akhirnya ditahlili. Ya. Ada ikhwan sudah tahu kalau makan-makan ngundang orang, ya, setelah kematian mayit itu terlarang, tahu dia. Itu termasuk niyahah. Bukan hanya tahu, dia bahkan tahu kalau itu tuh bisa membuat mayit diadab. Bapak antum mati, kemudian antum ngundang orang makan-makan di rumah, itu bukan kata saya ya, kata Imam Nawawi, itu bisa membuat bapak antum diadab di kuburan. Gara-gara siapa? Gara-gara antum. Bukan saya yang ngomong ya, ini ulama Syafi'i ya. Antum pelajari itu dalam madhab Syafi'i. Kalau antum ngundang orang makan-makan di rumah antum gara-gara bapakmu mati, ibumu mati, ya, itu bapak ibumu di kuburan bisa diadab gara-gara siapa? Gara-gara antum punya anak durhaka seperti antum. Udah tahu nggak boleh kok masih dikerjain. Ini mohon maaf agak keras ini. Ya, kadang-kadang orang kalau nggak dikerasi itu memang beler kadang-kadang. Saya ulang sekali lagi ya, menurut sebagian madhab Syafi'i, kalau antum ngundang orang makan-makan gara-gara keluarga antum mati, itu antum itu membuat keluarga antum diadab. Antum yang bikin keluarga antum diadab gara-gara niyahah main mayit. Ini ada sebagian ikhwan ini, anda tahu ceritanya sendiri. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga gak ada itu makan-makan, takziah tok biasa. Cuma keluarga besarnya kan lama-lama datang ya, dari luar kota pada datang. Terus digai omongan, antum lo gimana sih? Ini lo meninggal, teman-temanmu datang malah ketawa-ketawa. Paham maksudnya ya? Kan kadang-kadang kita datang takziah, pertama kan kita sedih, lama-lama kan ngomong ngalor gitu, akhirnya guyu, gitu betul. Nah, biasa kan gitu kita takziah. Ya pertama kita membela sukawa sedih, tapi lama-lama kan akhirnya kan ya biasalah bercanda sedikit dan sebagainya.
Nah itu ada kerabat-kerabatnya nggak terima lihat orang-orang kayak gitu. Ini masa sih ada orang mati kok ada yang senyum-senyum gitu. Hari ketiga, hari kedua, hari ketiga masih senyum. Wes gini aja lah, datengin ustadz buat apa namanya ngisi kajian lah gitu. Ya, ngisi kajian makan-makan. Ya, ngisi kajian makan-makan. Lah ustadz siapa yang diundang? Ustadz Tarmedi lah gitu. Serius ini saya diundang ini. Ya, jadi ikhwan yang ngundang gitu. Ya, jadi di model ustadz nggak usah tahlilan ustadz. Ya, nggak usah doa-doa, kajian aja taklim gitu. Ya, taklim gitu ya. Terus saya tanya, ada makan-makan? Ya ada, ustadz masa ngundang orang nggak ada makan-makan? Ya ini haramnya, saya bilang gitu. Ngundang orang buat makan-makan itu yang maksudnya niyaha itu di situ gitu. Bukan taklimnya gitu. Tapi kata para ulama itu ngundang orang datang ke rumah mayit ya, kemudian makan-makan itu masuk niyaha. Itu yang bisa buat mayit diadab. Mohon maaf saya nggak bisa hadir. Saya diundang ini, mohon maaf saya nggak bisa hadir. Saya nggak bisa hadir bukan berarti saya nggak menghormati antum. Saya nggak hadir justru saya sayang sama mayit ini. Saya kenal sama si mayit ini. Saya khawatir kalau hadir orang-orang datang mayitnya diadab gara-gara saya. Jadi saya nggak datang ini justru karena saya sayang sama mayitnya supaya nggak masuk kategori apa niyaha. Wes domo aku jelasno Pak, Bu, domo jelasno. Telepon iya, chat iya gitu. Karena saya deket dengan orang ini, wis panjang. Oh ya udah Ustaz, makasih Ustaz gitu. Mohon dimaklumi kami menghargai prinsip Ustaz. Oke, alhamdulillah. Lho meneh sing teko lho ustaz yang biasa ngisi kajian nang Mojokerto. Ceramah nang omahe, mangan-mangan. Kerepote ngono ku kadang-kadang. Ustaz yang biasa ngisi kajian sunnah. Ngisi kajian di rumahnya, makan-makan. Lah aku sejam 2 jam jelasno ini haram gaya apa terusan. Besoknya ustaz yang biasa ngisi kajian sunnah datang ngisi kajian, dapat amplop makan-makan. Ini fakta ini. Mohon maaf kalau saya agak marah ini. Fakta ini. Itu namanya pengecut namanya. Kapan kita ini berpegang teguh terhadap prinsip itu? Kapan? Kalau gara-gara manusia dikit kita melenceng, Kapan kita nggak malu nanti berhadapan dengan Rasulullah SAW? Ngaku udah jenggotnya panjang, udah celananya cingkrang, ngisi kajian sunnah, ya. Nggak malu nanti kalau ketemu Rasul ternyata ngaku sunnah ngaku netok sunnah tapi perbuatannya jauh daripada sunnah. Nggak malu kita ini. Fakta di lapangan ya. Padahal saya kenal sama orang yang meninggal itu, kasihan. Padahal dia udah ngaji yang meninggal, kerabatnya nggak mampu untuk bertahan daripada fitnah manusia. Kerabatnya nggak mampu, ustadznya nggak mampu pisan. Tambah ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan jadi orang pengecut. Ya, harus jadi orang berani di atas kebenaran, berani mempertahankan kebenaran. Ya, berani dihujat manusia. Karena kadang itu memang kita itu gak enakan sama manusia. Antum tahu kenapa Abu Thalib masuk neraka? Karena pengecut Abu Thalib itu. Takut diomongi sama temennya, takut diomongi sama Abu Jahal, sama yang lain-lain. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Jadi pengecut itu bisa membuat kita itu lalai akan kewajiban dari kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kita masih membahas tentang akhlak yang seharusnya seyogianya seorang muslim berhiasi dengannya. Ya, yakni yang nomor 5 berani. Asy-syaja'ah itu berani. Enggak boleh jadi pengecut ya. Karena berani itu sifat yang mulia, pengecut itu sifat yang tercela. Ya. Tercelanya sifat pengecut ya, dan juga memiliki dampak buruk. Yang pertama tadi Rasulullah benci, bahkan Rasulullah senantiasa berdoa berlindung diri pada Allah daripada sifat itu. Ya, maka kita juga harus berlindung diri daripada sifat tersebut, kemudian ya menjauhinya sejauh-jauhnya. Bahkan sifat pengecut itu sifatnya yang melekat pada Yahudi dan orang-orang munafik. Di nomor 2. Ya, kemudian dampak buruk yang ketiga dan tercelanya sifat pengecut adalah menunjukkan lemahnya iman. Orang pengecut itu takut ya mudarat menimpanya di masa depan. Ya, kenapa sih orang itu datang ke dukun? Kenapa orang datang ke dukun? Karena dia pengecut. Ya, kenapa sih orang datang ke dukun? Dia pengecut. Ya, dia takut mati
Akhirnya ketika dia berobat di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, dia datang ke dukun. Saya nggak bahas alternatif ya. Kalau alternatif herbal ya terserah lah, itu bukan pengecut. Tapi kalau ke dukun, ya kan, gara-gara nggak sembuh di rumah sakit, kenapa? Ya pengecut, takut mati dia. Akhirnya datang ke dukun. Coba kalau nggak takut mati, ke dukun nggak dia? Enggak. Ya paling enggak ya herbal misalnya sebagainya itu ya, dikombinasi sama rumah sakit itu. Orang kenapa ke dukun? Takut mati, pengecut dia. Ya. Kenapa orang ke dukun? Takut miskin. Ya, makanya ke dukun. Kenapa kok orang ke dukun? Takut cintanya ditolak. Nah, orang tuh kalau sudah jadi penakut, takut akan masa depan, ya itu menunjukkan kelemahan iman. Ya disebabkan karena sifat pengecutnya itu tadi. Nggak boleh, harus berani. Ya, jadi kita datang ke akhwat, diterima nggak terima, itu urusan belakang. Berani aja itu. Jangan jadi orang pengecut. Kalau nggak diterima gimana? Akhirnya ke dukun, ya kan? Ke ustadz, dijampi-jampi, kasih bacaan. Pengecut itu, karena punya sifat pengecut itu. Ya, takut miskin ke dukun, ya. Takut mati ke dukun. Jangan punya sifat pengecut. Itu bentuk menunjukkan ya lemahnya keimanan. Nomor 4 tadi, ya, dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut itu menjadikan pelakunya itu lalaikan kewajiban dan berpaling dari kebenaran. Sampai Allah sampaikan di surat Al-Ankabut ayat yang 10. Jadi banyak manusia itu karena punya sifat pengecut pada manusia yang lainnya, ya. Dia itu punya sifat pengecut, gak berani, ya, pada manusia yang lainnya, akhirnya dia berpaling pada kebenaran, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, berpaling dari kebenaran, ya. Banyak yang seperti itu, ya. Banyak yang seperti itu, takut ditinggalkan sama jamaahnya, ya, akhirnya dia ya berpaling daripada kebenaran. Jadi pengecut itu membuat orang itu berpaling daripada kebenaran. Takut ditinggalkan suaminya, berpaling dari kebenaran, ya. Takut dimarahin mertuanya, berpaling dari kebenaran. Ya, takut dicela sama tetangganya, berpaling dari kebenaran. Jadi banyak orang itu berpaling dari kebenaran bukan karena dia tidak tahu benar dan salah, bukan, tapi karena dia punya sifat apa? Pengecut, nggak punya sifat berani. Ya, nggak punya sifat berani. Memang kenapa? Banyak orang, ibu-ibu ini terutama datang ke saya. Ustadz, bagaimana Ustadz? Ini di lingkungan kami Ustadz, harus ikut koperasi Ustadz. Banyak itu ibu-ibu yang datang dengan pertanyaan seperti ini ke saya. Karena yang datang kajian saya kan campur ya, heterogen ya, dari banyak latar belakang. Lalu saya tanya, koperasinya seperti apa? Enggak langsung saya haramkan loh koperasinya. Saya tanya, koperasinya seperti apa? Koperasi RT RW-nya ibu itu seperti apa? Jelaskan. Seret, haram. Loh tapi ini dikelola sama ustadz kayaknya, dikelola sama ustadz. Ustadz sopo ngolah koperasi. Ya, dengan istilah-istilah yang enggak ribawi, memang ustadznya pakai istilah-istilah yang enggak ribawi. Sama aja itu. Mau bagi hasil apa itu haram ini. Nah terus bagaimana? Ya enggak usah ikut ibu. Loh Ustadz, kalau enggak ikut gimana? Nanti ibu-ibu sa RT, sa RW ngomongi saya. Tuh kan, gara-gara apa? Omongan manusia. Ya. Emang kenapa kalau diomongin manusia? Emang kenapa kalau diomongin manusia? Banyak orang tuh lebih takut diomongin manusia daripada menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Orang yang berbuat riba dengan sengaja itu musuh Allah dan Rasulnya itu. Berperang dengan apa? Allah dalam Al-Quran. Jadi dia lebih takut ya nggak ditemenin sama manusia daripada dia diajak perang sama siapa? Allah. Gak usah kaget. Al-Ankabut ayat 10 gitu. Akhirnya dia bingung. Saya bendaharanya Ustaz, dia bilang gitu. Ada yang bilang saya bendaharanya. Akhirnya keluar gitu. Ya, keluar, alhamdulillah. Ada beberapa orang itu keluar dari instansi ribawi itu setelah konsultasi dengan kami, alhamdulillah. Ya, padahal yang nyarikan pekerjaan orang tuanya, tapi dia rela keluar dari tempat itu ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Ya, jangan takut akan masa depan, jangan takut akan gunjingan manusia itu. Bahkan ada orang bilang gini, "Loh Ustadz, saya ini loh jadi bendahara, jadi sekretaris di instansi ribawi ini enggak dibayar," katanya. Lu nggak dibayar, tambah nemen sampean. Kok sampean gelem nggak dibayar jadi musuh Allah gitu. Ini malah saya sukarela, justru sukarela sampai nemen gitu. Orang di sana itu jadi musuh Allah dan Rasulnya karena dia dibayar sama duit sebulan 8 juta kerja di instansi ribawi, makanya dia mau jadi musuh Allah dan Rasulnya. Lah jenengan nggak dibayar jadi musuh Allah dan Rasulnya, ini repot ini.
Nemen sampean nih. Akhirnya dia keluar, alhamdulillah gitu. Terus datang kajian berikutnya, alhamdulillah Ustaz, saya sudah resign Ustaz. Ini bukan yang instansi yang berduit ini, mboten, maksudnya instansi yang ta'awuni, gotong royong kerjasama, ya, kan ada ya koperasi-koperasi yang ta'awuni gitu ya. Ya saya nggak sebut namanya gitu ya. Ya, tapi dia nggak digaji di situ, dia cuma pengen nolong gitu. Ya nolong, tapi caranya nggak gini, itu ribawi gitu. Kalau pengen nolong diperbaiki sistemnya. Loh Ustaz, yang bikin ini bukan saya. Ya udah, nggak ada opsi lain, keluar atau diperbaiki sistemnya. Kalau pengen sistemnya benar seperti ini, seret gitu, saya ajari. Oh nggak bisa seperti, ya udah keluar. Jadi jangan hanya karena omongan manusia kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dampak buruk dan tercelanya sifat pengecut, ya, enggak punya keberanian, ya. Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, orang itu, ya, ini sebelum saya bacakan hadisnya, ya, kalau punya sifat pengecut, enggak punya sifat berani, akan ditimpa kehinaan. Ya, akan ditimpa apa? Kehinaan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, idza tabayatum bil inah. Kalau kalian itu sudah terjerumus dalam jual beli inah, jual beli ribawi, ya kan? Wa akhadtum adnabal baqar, kemudian memegangi ekor sapi, ya, ini banyak penafsiran para ulama ini, intinya dolim dari pemerintahan sebagainya, sebagian mengatakan itu, ya kan? Waraditum bizar, dan kalian itu disibukkan dengan berkebun, dengan dunia. Wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Jihad di sini bisa dua makna, jihad itu berperang, dan jihad itu juga untuk, ya, untuk meninggikan, ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dengan perang, bisa dengan berdakwah. Jadi kalau ada kata jihad itu, ya, maknanya itu bisa perang, bisa berdakwah. Karena tidak semua tempat, ya, jihad itu wajib. Kayak di Indonesia, ya, karena jihad gak wajib, maka dakwah itu wajib. Menegakkan kalimat Allah dengan dakwah, dengan syiar keislaman, bangun masjid, bangun pondok pesantren, ya kan, ya, bangun tempat-tempat yang dimana itu bisa jadi sentral keislaman. Nah, itu jihad di situ, ya, menegakkan taklim dan lain sebagainya, menghidupkan taklim di mana-mana, itu jihad juga, ya. Ya, kalau nggak melakukan seperti itu, kalau kalian jatuh pada hal seperti itu tadi katanya, ya, jual beli ribawi, ya, pemerintahan zalim, ya kan, kemudian disibukkan dengan dunia, ya, meninggalkan jihad, ya kan, salatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi orang itu kalau ada sifat pengecut dan enggak punya sifat keberanian, dia akan terhina dia. Di manusia terhina, di Allah juga terhina. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita harus punya sifat berani, ya, dan tidak boleh punya sifat pengecut, apalagi pengecut terhadap manusia. Naudzubillah min dzalik. Ya, gara-gara manusia kita jadi pengecut. Lihatlah bagaimana cerita orang-orang soleh terdahulu. Luar biasa beraninya mereka, ya. Luar biasa berani. Ya, mereka berani di atas kebenaran. Mereka berani di atas kebenaran. Jenengan ingat gak kisah Surah itu yang saya sampaikan kemarin belum lama di Imam Syafi'i itu, ya, kisah Surah dengan Umar bin Khattab, ya. Surah itu hakim, Umar bin Khattab itu khalifah. Yang ngangkat Surah jadi hakim itu Umar bin Khattab. Jadi Surah itu hakim, yang ngangkat Umar bin Khattab, khalifah, presiden bahasa kita ini, bahkan di atas presiden, ya kan, khalifah. Yang ngangkat Surah jadi hakim Umar sendiri. Suatu ketika Umar di pasar beli kuda mahal. Yang jual orang Badui, bukan orang Madinah, berarti orang luar Madinah datang ke Madinah jualan kuda mahal. Nah, sama Umar bin Khattab dicek, wah ini bagus, ini dibeli. Langsung ditunggangi sama Umar. Belum sampai rumah, kudanya ambruk, brek, langsung setengah setruk. Diseret-seret sama Umar, dibalikin lagi ke pembelinya, ngomong, lu kuda yang tak beli tadi ini, ya kan, kuda yang tak beli lagi ini kok jadi gini nih, gimana ini? Kata pembelinya, ya udah itu terima, kan sudah kamu beli. Kalau kamu mau balikin kuda itu, ya aku balikin duitmu, balikin dalam keadaan sehat. Kan kamu ngambilnya tadi dalam keadaan apa? Sehat. Kata orang Baduinya, oh ya udah yuk ke hakim. Hakimnya yang di kota itu namanya Sureh. Yang ngangkat siapa? Umar. Bayangkan, Pak Prabowo presiden ini,
Ngangkat sampean jadi wali kota ini misal ini ya. Pak Prabowo bukan, jadi jenengan jadi wali kota bukan karena pemilu, bukan ini. Misal Pak Prabowo presiden, jenengan diangkat jadi wali kota atas penunjukan dia, bukan melalui pemilu. Kamu jadi wali kota nih, yang angkat jenengan siapa? Pak Prabowo. Datang dengan kondisi seperti ini, bayangkan. Ya. Apa yang antum lakukan kalau jadi sureh? Ya. Yang ngangkat antum Umar, ya. Yang nentukan gaji antum Umar, gitu ya. Yang memuliakan antum Umar. Tapi apa kata sureh? Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, kamu cuma punya dua pilihan. Kamu cuma punya dua pilihan. Balikkan kuda itu dalam kondisi sehat. Balikkan kuda itu dalam kondisi sehat, kemudian orang Badu ini mengembalikan uangmu dengan utuh. Atau kau ambil kuda itu dalam keadaannya yang seperti ini. Kau terima apa adanya. Kalau kamu nggak bisa kembalikan kuda ini dalam keadaan sehat, ya, untuk ngambil uang kamu kembali, ya udah terima kuda ini dalam keadaan seperti ini apa adanya. Ngomong ke siapa itu? Umar, yang ngangkat dia jadi hakim, yang nentukan gaji dia, yang memuliakan dia. Antum jadi surah gemeter gitu. Waduh, ya apa kira gitu. Ya apa kira Umar gitu. Mungkin kalau antum jadi surah ngene, wis Amirul Mukminin ben gak repot-repot, duwite sampean tak balekno ae. Ya, gak sampean jadi surah gak repot-repot, duwite sampean tak balekno ae, wis gak usah kere-keran, jenengan mulih ae. Ya ini duwite tak balekno, ya kudane sampean balekno. Mungkin sampean ngono, ya, tapi surah ya, orang salafus saleh itu luar biasa. Antum punya dua pilihan. Antum balikkan dalam keadaan sehat, antum ambil lagi uangmu. Atau kalau nggak bisa, ya antum ambil ini, udah ini dalam keadaan sakit ini, ya setengah stroke ini apa adanya. Ya, apa yang dilakukan Umar? Langsung tersenyum dan tertawa. Wah, kamu hakim yang bijak, kamu orang yang bijak. Wis mari ketawa-ketawa bareng, sudah selesai. Tapi butuh apa itu? Butuh keberanian. Kalau antum nggak berani nggak bisa seperti itu. Kalau sureh nggak berani nggak bisa, gemeteran masih sureh. Waduh, dipecat bojoku mangan opo, anakku nggak sekolah nih opo, ya, nggak mikir ngono sureh. Ya, kenapa? Karena dia punya sifat apa? Berani. Ya, jadi seorang muslim itu harus berani di atas kebenaran khususnya. Ya, antum lihat karakternya orang-orang, masya Allah. Antum ada itu ya. Antum baca perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya, perang melawan apa? Musailamah Al-Kadzab. Wah, itu keren tuh kisahnya. Ada ya salah seseorang sahabat namanya itu Barok bin Malik. Ya, Al-Barok bin Malik. Seorang sahabat. Ya. Perang melawan Musailamah Al-Kadzab yang ngaku nabi baru. Cuma tempatnya Musailamah Al-Kadzab ini, bentengnya itu terkenal benteng paling kokoh. Jadi kaum muslimin tuh masuk nggak bisa. Mau perangnya wis ngentung nang ngarepe benteng, nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung, udah berjalan berhari-hari, nggak bisa. Apa kata Al-Barok bin Malik? Wis gini aja. Kan zaman dulu ada ketapel yang besar tuh. Ya, ketapel yang besar yang bisa ngelempar batu. Antum dulu sering nonton film itu, ya kan? Ya, ketapel besar ya buat ngelempar batu. Nah, Barok bilang, aku tak naik ketapel itu, kamu lemparin. Bayangin, bentengnya itu berapa meter? Ya, bisa jadi 7 meter, 8 meter bentengnya. Ya, 5 meter ke atas bentengnya. Dilempar pakai ketapel yang biasa buat ngelemparin batu itu. Dia duduk di ketapel itu dilemparin, cus. Kisahnya sahih ini. Ya, antum baca nanti ya di perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Cus. Lah kan orang sana nggak sampai kepikiran gitu. Mana ada orang mau dilemparkan lewat ketapel gitu. Logur selamat, alhamdulillah gitu. Ya kan? Ya. Jadi surah itu ya, surah mohon maaf ya, Al-Barok bin Malik itu tadi ya dilempar seret ya ngelewati benteng, des. Orang-orang yang di benteng itu langsung kaget. Jadi surah itu habis jatuh, langsung lari menuju gerbang. Jadi habis jatuh tuh lari menuju gerbang.
Dia nggak peduli dihujam tombak, dihujam pedang, nggak peduli. Yang penting dia membunuh orang yang ada di depannya sampai di gerbang. Sampai gerbang dia buka. Setelah gerbang dibuka, kaum muslimin masuk dan Musailamah al-Kadzab dikalahkan, dibunuh dan menang. Setelah perang, yang merawat Al-Bara' bin Malik ini secara langsung itu Khalid bin Walid. Jenderalnya pada waktu itu, pemimpin perang pada waktu itu Khalid bin Walid yang langsung merawat Sureh. Dan 1 bulan lebih Sureh itu sekarat. Sureh, mohon maaf ya, kebanyakan ceritain tadi. Al-Bara' itu ya, itu sekarat 1 bulan lebih. Tapi akhirnya sembuh. Dalam kondisi apa? 80 lebih hujaman. Pedang, tombak, panah 80 lebih. Ini kalau nggak ada sifat berani, waduh. Coba kalau sampean jadi Bara' ngomong ke Khalid, iki kok angel, kapan-kapan balik meneh. Ya kapan-kapan balik meneh. Angel ditaklukno iki, kapan-kapan balik meneh. Ya, ini Bara' lemparkan aku kesuwen, lemparkan aku. Cus. Ya. Dibuka gerbang menang. Ini kaum muslimin tuh harus punya sifat ya berani kayak gitu. Antum pernah dengar kisahnya Amr bin As itu? Amr bin As itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin pasukan untuk berperang lawan orang Mesir. Orang Mesir gak jelas. Orang Mesir itu penyembah berhala, ya pemerintahannya zalim. Jadi uniknya orang-orang Mesir itu walaupun kadang yang ketika ditaklukkan gak masuk Islam, mereka itu dalam fakta sejarahnya lebih senang dipimpin orang muslim yang beda agama daripada dipimpin orang Mesir yang sama agamanya. Kenapa? Karena kalau orang muslim yang mimpin adil, sedangkan orang-orang kafir yang mimpin ya pada satu agama dengan mereka nggak adil. Bahkan orang-orang Mesir itu ya kalau sungai Nil itu surut dikit dicari gadis yang paling cantik, ditenggelamkan sampai mati. Bayangin coba. Emani loh, gadis cantik ditenggelamno. Dirabi enak alhamdulillah. Ya, kasihan aja jomblo-jomblo ini. Waduh, arek ayu rek ditenggelamno maneh rek gitu. Ya, sungai Nil surut lagi, waduh, arek ayu rek ditenggelamno maneh rek. Eman. Berapa itu tuh berjalan berapa tahun itu, ribuan tahun seperti itu. Berapa ribu gadis cantik yang ditenggelamkan, harus gadis, harus perawan, enggak boleh istri orang atau janda yang tua 70 tahun yang tenggelamno, enggak boleh. Gitu, nggak boleh ya, yang cantik, yang perawan. Berapa perawan cantik yang sudah mati gara-gara kebiasaan orang-orang Mesir itu. Jadi ditaklukkan kaum muslimin malah seneng gitu. Ya, karena dipimpin dalam keadaan yang damai. Nah, ini singkat cerita, Amr bin As ini udah berbulan-bulan nggak menang-menang karena jumlahnya sedikit. Maka minta tambahan pasukan kepada Umar. Wahai Umar, Amirul Mukminin, tolong ditambah 4.000 atau 40.000 pasukan itu supaya kita menang. Apa kata Umar? Kalian tuh kalah karena banyak maksiat. Wah, kurang. Ya, kalian tuh kalah itu karena banyak maksiat. Coba kalian tuh bertakwa kepada Allah kemudian berani, kalian akan menang. Minta 4.000 atau 40.000, dikirim berapa? 4 orang. Sama Umar bin Khattab. Mintanya 4.000, dikirim 4 orang nih, 4 orang cukup nih. Wis kalian sholat, berangkat bismillah. Padahal jumlahnya sedikit, tapi berani, menang. Kenapa? Karena orang muslim itu tidak pengecut dan tahu ya yang mendatangkan kemenangan itu Allah. Ya, yang mendatangkan kemenangan itu Allah. Mereka tidak takut akan masa depan. Ya, jadi itulah ya sedikit ya penjelasan tentang sifat berani yang harus kita miliki dan tidak boleh memiliki sifat pengecut. Karena sifat pengecut itu Allah dan Rasulnya benci. Ya, sifat pengecut itu ya melekat pada sifat Yahudi dan munafik. Sikap pengecut itu menunjukkan kelemahan iman, dan sifat pengecut itu membuat seseorang lalai akan kewajiban dan berpaling dari kebenaran. Dan sifat pengecut membuat orang itu ditimpa kehinaan.